Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Siti Anis Karlina. Pada kesempatan kali ini sebelumnya saya berterima kasih kepada tim media untuk memberikan kesempatan kepada saya menceritakan kisah saya, bagaimana perjalanan saya hingga mengenal Ma'had Darul Quran wal Hadis. Salah satu nikmat yang perlu saya syukuri bahwa ada di tempat ini. Sebelumnya tidak pernah terbayangkan bagaimana perjalanan saya hingga ada di tempat ini menuntut ilmu. Awalnya saya mendengar kata Nahdlatul Wathon, Ma'had Darul Quran wal Hadis dari salah satu tokoh yang sangat saya bangga-banggakan, yaitu beliau adalah pimpinan pondok pesantren Nurul Ummah yang ada di provinsi tempat saya tinggal dan tempat saya lahir. Beliau adalah Muhammad Zainuddin Ali SAG MSI. Beliau salah satu mutaharijin di tempat ini. Awalnya saya mulai pondok, mulai asrama itu sejak kelas 2 SMP. Awalnya saya itu mulai dari sekolah dasar. Saya sekolah dasar di negeri yang mayoritas siswi dan siswanya itu non-muslim. Jadi saya tidak berjilbab dari SD, kemudian saya lanjut di SMP selama 1 tahun dan mayoritas juga non-muslim. Jadi saya tidak berhijab sampai kelas 1 SMP. Sehingga muncul keinginan dari ibu saya, dari orang tua saya, terutama ibu. Beliau berkata, "Nak, ayo kita pindahkan sekolahmu ke pondok pesantren saja." Ada beberapa penyebab yang menyebabkan ibu saya ingin sekali saya pindah ke pondok pesantren. Salah satunya yang pertama, karena jarak antara rumah saya dan sekolah itu lumayan jauh, bisa menempuh sekitar 40 menit, dan itu saya lakukan setiap hari dari saya SD. Jarang sekali saya itu naik kendaraan gitu, karena ketika saya bangun tidur, ibu saya menyiapkan makanan, bapak saya sudah berangkat kerja. Jadi saya dan kadang juga numpang kendaraan teman gitu. Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 1 SMP itu jarang naik kendaraan berangkat sekolah, itu terjadi setiap hari. Dan jarak antara rumah dan sekolah itu bisa mencapai 40 menit untuk sampai ke sekolah. Dan saat itu memang saya impikan banget saya itu bisa sekolah di SMP Negeri Petasia namanya di sana. Itu adalah salah satu SMP terfavorit, karena tapi di sana itu mayoritas dan muslim. Jadi saya tidak berhijab sampai kelas 1 SMP. Kemudian saya pindah ke pondok pesantren. Di sana saya mulai mengenal banyak hal, terutama dari sisi agama. Di sana juga kita belajar nahwu shorof pada umumnya di sini. Banyak hal yang kami pelajari. Mulai dari bangun subuh kami sudah mempelajari banyak kitab. Kemudian mulai jam 7 sampai selesai jam 1 kurang lebih, itu kami mempelajari hal-hal umum pada sekolah pada umumnya. Kemudian lanjut lagi kegiatan kepesantrenan, mulai asar, istirahat, lalu habis maghrib sampai selesai. Itu terus berjalan hingga saya selesai aliyah. Jadi saya mondok di Yayasan Nurul Ummah itu selama kurang lebih 5 tahun, dari kelas 2 SMP sampai kelas 3 aliyah. Alhamdulillah, saya apresiasi sekali pondok pesantren saya itu adalah salah satu pondok pesantren Nahdlatul Wathon yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Morowali. Dan saat itu, pada saat saya masih di sana itu, saya tidak mengenal Ma'had. Yang saya tahu adalah Nahdlatul Wathon, dan yang saya kenal Nahdlatul Wathon adalah salah satu pondok, salah satu tempat belajar, tapi ternyata adalah salah satu organisasi. Sering saya mendengar beliau, ustadz saya di sana
menceritakan bagaimana Bapak Maulana Syekh, bagaimana kemuliaan beliau, bagaimana ketawaduan beliau, bagaimana akhlak beliau kepada guru-guru beliau. Dan mungkin saya tidak bisa menjelaskan dan saya tidak bisa menceritakan satu persatu dari semua yang bisa saya dengar. Tapi sangat saya syukuri di sini saya bisa langsung duduk di depan para masyayikh, bisa langsung punya banyak teman yang saya kenal yang saya tidak pernah punya ketika saya dari SD sampai saya aliyah. Sangat saya syukuri. Banyak hal yang mungkin tidak bisa saya ceritakan, yang tidak bisa saya sharing, mulai dari saya berjuang untuk ada di tempat ini. Awalnya saya tidak pernah berpikir untuk kuliah. Awalnya dulu waktu kelas 1 aliyah saya bilang, "Mak, saya ingin kuliah besok." Ibu saya berkata, "Mau kuliah di mana?" Di Jogja, di Jawa gitu. Karena banyak sekali kakak-kakak kelas, kakak tingkat dan teman-temannya itu impiannya sekolah di Jawa. Tapi ibu saya lagi-lagi bilang, "Kita paham finansial kita, ekonomi kita." Iya, saya paham. Dan itu adalah salah satu sebab juga kenapa saya pindah ke pondok pesantren. Dan sangat saya syukuri, semoga pondok pesantren saya, Ponpes Nurul Ummah tetap jaya hingga akhir nanti. Dan semoga yang mendirikan Ustadz Muhammad Zainuddin Ali SAG MSI bersama Ustazah Siti Mutmainnah, semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan keikhlasan untuk terus berjuang mengembangkan yayasan tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan saya sangat dibantu oleh kedua tokoh yang sangat saya banggakan di sana. Mulai dari administrasi asrama, pakaian, makanan itu alhamdulillah sangat terbantu. Dan kemudian sama, ibu saya tidak mendukung saya kuliah. Kita tidak punya, saya paham, kita tidak seperti orang-orang, tapi saya tidak pernah melihat orang lain yang bisa kuliah karena memang mereka mampu. Saya hanya melihat diri saya dan bagaimana kondisi orang tua saya. Dan saya memutuskan untuk kursus pada saat itu, saya kursus menjahit, saya tekuni dalam 1 tahun. Kemudian dalam waktu saya kelas 3 aliyah, saya ingin lagi. Saya bilang, saya ingin kuliah, kalaupun saya tidak bisa di Jawa, saya ingin di Lombok, di Ma'had. Saya bilang gitu. Ibu saya lagi-lagi bilang, kita tidak punya biaya. Terus beliau bilang, kumpulkan potensimu. Ketika kamu telah mengumpulkan potensimu, kemampuanmu, kelebihanmu, semua aktivitas yang membuat orang itu, wah dia bisa gitu. Jadi nanti akan ada orang yang akan mengumpulkan apa yang dia punya untuk membantu pendidikanmu. Itu yang saya ingat dari pesan ibu saya dari SMP. Alhamdulillah SD saya enggak, ini hanya menjadi pembelajaran buat kita. Dari saya SD alhamdulillah ibu saya selalu memberikan motivasi yang sangat besar kepada saya. Saya selalu diberi kebebasan memilih di mana tempat sekolah dan apa yang harus kamu lakukan. Tidak pernah dibilang jangan sekolah di sini, jangan ambil jurusan sini, tidak pernah. Saya selalu diberikan kebebasan untuk memilih di mana tempat saya sekolah. Jadi saya dipesan, kumpulkan potensimu, hanya itu dikatakan. Saya terus belajar, alhamdulillah dari SD, alhamdulillah saya selalu mendapat ranking sampai SMP dan sampai aliyah. Sampai semester terakhir, alhamdulillah saya mendapat apresiasi dari guru-guru saya, mendapat ranking pertama sampai selesai. Itu adalah hal yang sangat saya syukuri, tidak bisa saya ungkapkan pada kesempatan saat ini. Kemudian ibu saya bilang, kumpulkan potensimu, itu terus yang dikatakan oleh ayah dan ibu saya. Sampai saya bertekad ingin sekali kuliah, saya harus kuliah, sampai kedengaran ke masyarakat, orang-orang sekitar, tetangga, bibi, paman, itu didengar semuanya. Sampai beliau bilang, kamu harus paham bagaimana keadaan ekonomi keluargamu. Iya, saya paham. Tidak putus sampai sisa terus mencari informasi beasiswa. Akhirnya saya bilang,
saya akan ke Lombok. Saya mendapat saya mendapat rekomendasi untuk ke Universitas Mataram. Saya berangkat saat itu ke sini, saya tidak ada mau ke Ma'had. Masih saya tiba saya di Lombok, saya langsung ke Mataram. Saya mendaftar ke dua universitas. Yang pertama Universitas Mataram, yang kedua ke Universitas YIH ya ke sana. UIN ya, UIN di sana, di UIN. Dan saya menunggu di sini, saya menunggu setengah bulan, kayaknya 2 minggu. Setelah itu ada keluar hasilnya, alhamdulillah saya diterima di ekonomi manajemen di Universitas Mataram. Kemudian di UIN saya dakwah gitu. Terus saya bilang ke ibu, saya diterima di Universitas Mataram jurusan ekonomi manajemen, kemudian dakwah di UIN. Terus beliau bilang lagi, "Nak, kamu perempuan, besok kamu akan menjadi istri, kamu berkhidmat untuk suamimu, kamu menjadi guru buat anak-anakmu." Saya diam. Kenapa? Beliau bilang lagi, "Kenapa mau sekali kuliah? Tuh besok kamu akan di dapur," kata beliau. Saya diam. Saya tidak komen apa-apa, saya tidak berbantah. Iya, saya cuma bilang iya. Selang seminggu saya berusaha, saya bilang sama ayah saya, kebetulan saya dari kecil tidak tinggal sama ayah, sama ibu, dan ceritanya mungkin tidak akan saya ceritakan masalah keluarga saya di sini. Intinya ayah dan ibu saya sudah tidak bersama ketika saya masih kecil. Kurang lebih umur 1 tahun saya tidak bertemu dengan ayah saya sampai saya umur 18 tahun, dan saya baru pertama ke Lombok ketika umur saya 18 tahun, dan saat itu saya bertemu dengan ayah kandung saya. Jadi beliau yang akan membiayai saya. Itu semua dikumpulkan dari pendidikan saya SD sampai aliyah, itu semua dikumpulkan bukti-bukti saya mampu. Ibu saya dia mampu bantu dia melanjutkan pendidikannya. Jadi saya sangat bersyukur saya punya 2 keluarga yang peduli sama saya. 2 keluarga yang sayang sama saya. Saya tidak peduli saya lahir dari rahim siapa, saya benih dari seorang laki-laki siapa. Yang penting mereka sangat menjadi semangat saya saat ini. 2 keluarga dari Sulawesi dan dari Lombok. Ayah saya juga bukan orang yang sangat mampu, tidak. Ayah saya seorang pedagang. Beliau adalah pedagang di pasar. Kalau di Sulawesi, ayah saya seorang buruh. Terserah, beliau bisa kerja buruh, tani, apa saja yang dekat, asalkan bisa menghidupi kami. Lalu saya lanjutkan, saya bilang, "Bapak, saya mau pulang. Saya ada urusan sedikit ke sekolah." Saya diizinkan pulang. Selama 2 minggu saya di Lombok, saya pulang. Hanya untuk menjelaskan kepada ibu saya tentang hal yang dikatakan saya seorang perempuan tidak butuh sekolah. Saya pulang, saya jelaskan. Saya pegang tangan ibu saya bilang, "Bukankah menuntut ilmu itu baik?" Saya bilang seperti itu. Dan menjadi istri yang baik itu juga perlu ilmu. Saya bilang gitu. Saya bilang, ibu saya sambil menangis, saya juga ikut menangis. Saya bilang sama ibu, "Izinkan saya akan membuktikan kalau saya bisa," saya bilang. Terus saya pegang ibu saya pegang bapak, "Doakan saya, doakan saya, doakan saya," saya bilang gitu. 2 hal yang baik, menuntut ilmu, menjadi madrasatul ula, menjadi istri yang soleh, yang baik buat keluarga, adalah 2 hal yang baik. Kalau 2 hal yang baik dibenturkan sama-sama baik, bukankah akan menjadi double baik? Itu sangat baik, jadi double. Kita dapat ilmu, dan saya sangat bangga untuk diri saya sekali. Untuk diri saya tidak ingin membanggakan diri saya di depan orang lain. Saya tidak ingin membanggakan diri saya di depan ayah dan ibu saya. Saya ingin mereka bangga melihat saya, bukan karena saya ingin membanggakan diri, tidak. Jadi saya bilang, "Doakan saya." Ayah ibu saya bilang, "Iya." Jadi pada tanggal, kalau nggak salah bulan 6 waktu itu, saya berangkat lagi ke Lombok. Itu adalah
pengalaman pertama saya berangkat sendiri naik pesawat. Jadi banyak sekali hal yang tidak pernah saya duga. Mulai dari saya naik pesawat, kekeliruan. Naik pesawat, pesawatnya salah. Untung saja belum terbang pesawat yang harusnya saya naiki. Saya sampai ke Lombok, saya bilang sama bapak, saya tidak jadi kuliah di Universitas Mataram dan saya juga tidak bisa memilih di UIN. Terus di mana? Saya bilang di Ma'had. Bapak saya tidak kenal, dan orang yang tinggal, kebetulan bapak saya tinggal di Lombok Tengah di bagian Kopang, dan beliau tidak mengenal Nahdlatul Wathon, sama sekali tidak mengenal apa gitu. Cuma beliau tahu ini loh pendirinya Bapak Maulana Syekh. Saya liatin fotonya, ini loh beliau. Oh gitu katanya. Kemudian kami berangkat ke sini tanggal 13 bulan 7 waktu itu, dan waktu itu saya langsung beli seragam. Saya ketemu sama salah satu masyayikh. Saya bilang saya mahasiswi baru, saya tolibat baru, dan saat itu beliau bilang, kenapa telat? Sudah 1 bulan, ternyata sudah 1 bulan tolibat di sini sudah masuk ma'had, sudah melakukan belajar mengajar. Setelah itu 1 hari setelah saya mendaftar, saya masuk. Segala kebingungan, dari mulai saya berpakaian sampai berjilbab sampai bawa kitab, saya tuh bingung, serba bingung. Jadi salah satu hal yang sangat saya tidak sangka pada saat ini saya bisa ada tempat ini, dan pengaruhnya sangat besar buat saya, buat keluarga saya. Tidak jarang orang-orang di sekitaran rumah saya bilang, kok kamu bisa bilang kepada ibu saya, kok bisa membiarkan anaknya pergi jauh, tidak ada biaya. Ibu saya sampai nelpon. Tidak jarang beliau nelpon. Sejak saya ada di Lombok, sudah ma'had, beliau bilang pulang nak, pulang. Gitu kata beliau. Saya bilang, ada apa? Saya bilang, saya tenang di sini, saya belajar agama. Kalau masalah uang jangan pikirkan, saya bilang. Saya tidak nyaman dengan kata-kata orang, kata ibu saya. Saya tidak nyaman. Saya bilang, mereka tidak bisa membuat perubahan buat kita, saya bilang. Mereka tidak bisa mempengaruhi kita. Kita yang akan mempengaruhi mereka, kita yang akan membuat perubahan di sekeliling rumah kita. Itu yang saya katakan pada ibu. Jangan biarkan asumsi-asumsi yang tidak bermanfaat buat diri untuk kita konsumsi. Ibu saya bilang, paman, tetangga mencemooh ibu saya waktu itu. Kenapa? Kayak dibilang, sombong sekali, tidak punya apa-apa, membiarkan anaknya kuliah. Saya bilang kepada ibu saya tidak membebani, saya tidak mau membebani ibu. Saya bilang, di sini ada, saya bilang waktu itu, di sini ada malaikat saya, sini ada ayah yang insya Allah akan mencukupi. Walaupun beliau dan keluarga juga waktu itu kurang setuju untuk membawa saya ke tempat ini, tapi saya bilang, tolong biarkan saya melanjutkan pendidikan saya di ma'had. Dan saya waktu itu tidak berpikir untuk ngerangkap kuliah gitu. Jadi karena finansial juga, saya paham keadaan kedua keluarga saya. Kemudian saya tetap belajar. Selama sebulan saya di sini, saya tidak pernah minta, Bapak saya minta uang jajan, tidak. Ini kurang, nggak ada beras, enggak. Sampai beliau bilang, nak, masih ada bekal. Saya bilang waktu itu uang saya ingat banget masih 20.000. Dan saya baru punya teman 2. Satu teman kos saya yang sama-sama mendaftar, yang satu teman samping duduk saya. Dan saya itu susah untuk bergaul karena saya bingung. Dari saya aliyah, jujur dari saya SD sampai SMP kelas 1 saya masih belum berhijab, masih pakai celana pendek, rok pendek. Kebetulan dari SD sampai SMP kelas 1 saya masih pakai rok mini untuk seragam sekolah. Kemudian aliyah belum istiqomah berhijab. Dan di sini alhamdulillah banyak sekali pengaruh-pengaruh yang saya alami pada diri saya pribadi. Mulai dari cara berpakaian dan berhijab, alhamdulillah, walaupun pakaian saya mungkin tidak seperti wanita muslimah yang pada dalamnya, tapi insya Allah
Ini adalah sederhana untuk diri saya pribadi, dan saya rasakan keberkahan Mahat itu ada pada keluarga saya. Awalnya ibu saya yang nggak tenang lihat saya sekolah di sini, yang beliau pun tidak tahu Mahat itu apa, universitasnya di mana, share di Google pun tak ada waktu itu. Kemudian saya bilang, kebetulan waktu itu di rumah ada pajangan foto Bapak Maulana Syekh dan hizib pun ada, dan pada saat itu ibu saya juga dari saya kecil sudah pernah memegang hizib dan selalu diadakannya pengajian tiap minggu di desa saya hizib tersebut. Tapi beliau tidak tahu hizib ini siapa yang dirikan. Hanya dipampang di depan hizib itu kan foto Bapak Maulana Syekh, tapi orang-orang yang sana saya rasa lumayan awam untuk tahu sebenarnya hizib ini siapa yang dirikan. Itulah saya mulai jelaskan, lihat hizib tersebut, itulah yang mendirikan tempat saya sekolah. Makanya saya bangga banget sekolah di sini. Dan teman-teman saya rasa yang sudah tinggal di sini rugi untuk mengabaikan sekolah di sini. Saya dan teman-teman saya banyak, alhamdulillah sekarang sudah ada 10 orang yang berangkat, yang ada di tempat ini. Kemarin ada sekitar 6 adik-adik saya dari Pondok Pesantren Nurul Ummah yang datang kemari untuk melanjutkan sekolah. Saya aplaus, semoga kedepannya semuanya adik-adik saya di sana bisa kemari. Dan mungkin banyak sekali pengalaman pribadi yang saya alami selama belajar di sini. Salah satu hal yang paling saya syukuri bahwa saya bisa tahu bagaimana menghormati seorang guru. Jujur, selama saya sekolah kurang sekali tahu bagaimana adab kepada guru, kepada orang tua juga. Dan di sini saya belajar. Dan itu saya rasakan untuk kenyamanan pribadi saya, dan saya sering sharing. Bahkan bisa jarang, kalau tidak sehari tidak nelpon sama orang tua itu jarang. Setelah itu jarang, saya sering bilang sama ibu, tadi saya belajar ini gitu. Ibu selalu bilang, ibu saya, maaf saya cerita sedikit. Ibu saya itu sering cerita masalah pribadi, masalah keluarga. Walaupun saya belum berkeluarga, tapi dari pelajaran, dari penjelasan para masyayikh tentang antara hubungan laki-laki dan perempuan, bagaimana cara menyikapi salah satu keluarga kecil, itu saya bagi, itu saya konseling buat ayah dan ibu saya, dan mereka aplaus. Adik-adik saya selalu bertanya, "Kak, ini bagaimana? Ini bagaimana pelajaran ini?" Walaupun kami jarak jauh. Bahkan sekarang yang saya rasakan itu mungkin enggak pada pengetahuan saya, tapi serasa mengalir. Bahkan saya serasa mengalir karena mereka bukan cuma adik-adik saya, sepupu saya, mungkin tetangga juga sering nelpon, "Kak, ini bagaimana? Ini gimana cara menyelesaikannya?" Saya jelaskan menurut apa yang saya ketahui. Dan mereka yang dulu mencemooh ibu saya, orang tua saya, mengatakan bahwa saya tidak pantas untuk kuliah, saya sombong ingin kuliah karena keluarga saya tidak mampu, sekarang mereka mengapresiasi. Bahkan mereka berniat, besok anak saya kalau mau melanjutkan sekolah akan saya sekolahkan di tempat kamu sekolah. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat saya syukuri saat ini. Kalian para pemuda jangan pernah menyerah untuk melakukan perjuangan. Selagi dalam diri kita masih ada tekad dan keinginan, teruskan. Jangan pernah menyerah hanya sampai saat itu. Kita tidak tahu 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan kita akan menjadi apa. Setelah kita aliyah, kita bukan menjadi seseorang. Mungkin saat itu kita akan menjadi apa di desa, apakah kita dipanggil untuk menjadi guru, itu saat itu. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana persaingan 5 tahun, 4 tahun ke depannya. Dulu setelah saya aliyah, saya ditawarkan menjadi guru TK di desa saya. Saya bilang jangan dulu, saya masih mencari informasi untuk melanjutkan pendidikan saya. Saya ditawarkan mendirikan
PA di desa saya juga. Saya ditawarkan untuk kerja di salah satu perusahaan terbesar di Sulawesi Tengah. Saat itu yang didirikan oleh Cina, tapi saya tolak. Saya ingin sekolah dulu. Yang saya pikirkan ke depan, bukan saat itu bukan saya saat itu, tapi saya bagaimana ke depannya. Kalau bahasa Bapak Amit, beliau bilang, belajarlah, terus belajar. Jangan pikirkan kamu menjadi apa. Pikirkan, belajarlah dan belajar, dan jadikan pelajaranmu adalah perjuanganmu di masa depan. Itu yang sampai sekarang saya tanamkan. Maka ketika orang bertanya, kamu nanti kalau habis sekolah mau jadi apa? Saya bilang, saya habis sekolah mau berjuang. Intinya berjuang. Entah saya berjuang di kantor, saya berjuang di perusahaan mana, atau kan saya berjuang di masyarakat. Itu yang saya katakan, dan itu juga saya katakan kepada ayah dan ibu saya. Tidak jarang mereka bertanya, nak, habis sekolah kamu mau kerja apa? Kamu mau jadi apa? Saya bilang, salam Bapak Amit buat saya belajar. Setelah saya selesai, saya mau berjuang. Entah perjuangan itu jenisnya apa. Yang namanya perjuangan pasti dalam hal yang baik. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Ada dua hal yang saat ini masih saya pegang sampai saat ini. Yang pertama, ibu saya mengatakan bahwa kumpulkan potensimu. Ketika kalian anak-anakku mau terus belajar, pilihlah di mana kalian belajar. Kumpulkan potensimu. Maka nanti akan ada orang-orang, bahkan akan ada rezeki yang tak tersangka-sangka yang akan membantu untuk mengembangkan hal tersebut. Itu hal yang pertama yang sampai saat ini yang saya tanamkan dalam diri saya. Yang kedua, bahasa Bapak Amit tadi, belajar dan terus belajar. Jangan pikirkan nanti ke depannya kalian mau menjadi apa. Jadikanlah pelajaran saat ini, esok, dan akan datang sebagai sebuah perjuangan. Kalian anak muda, sebelum saya mengakhiri cerita saya pada saat ini, saya ingin mengatakan bahwa the talk of today, the are leaders of tomorrow. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di esok hari. Selagi di dalam dada masih ada keinginan, perjuangan, dan optimisme, maka teruslah. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi. Akan selalu ada perubahan dan ada hal yang terus bertahan. Tapi ketahuilah, ada satu hal yang pasti, ketika kita sudah memiliki keyakinan, kepercayaan diri, cita-cita, maka teruslah perjuangkan hal tersebut. Saya yakin kalian semua punya prinsip, punya kepribadian masing-masing, tapi satu hal yang tidak boleh hilang dari diri kita, wahai pemuda. Perjuangan. Teruslah perjuangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.